Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Fathi Azra dari kelas 6B Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Nah, di sini untuk menjalankan salah satu tugas dari mata kuliah entrepreneurship atau wirausaha sudah bersama kami dengan siapa namanya? Biasa dipanggil Bang Sam, Bang Samsi. Oke, Bang Syam. Sebelumnya saya ingin nanya, ini memiliki usaha apa namanya dan di bidang apa itu? Usahanya di bidang terapi ya, terapi kesehatan. Ya selama ini 5 tahun belakang lah khususnya emang fokus bergerak di bidang kesehatan. Gitu. Oh, hanya di bidang kesehatan saja. Ya seputar kesehatan lah, nanti Seputar kesehatan, di ya. dalamnya baru macam-macam jenis terapi itu banyak. Oh, Tapi tema besarnya bergerak di bidang kesehatan. bidang kesehatan. Kalau boleh tahu nama usahanya apa tuh? Rumah terapi, Rumah terapi ya? rumah terapi Hasanah. Rumah terapi Hasanah. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu proses perjalanan membuka usaha ini bagaimana tuh? Prosesnya ya, Iya. sebenarnya dari udah lama kalau belajar, awalnya kan belajar bekam ya. Itu Bekam. sejak SMA sudah belajar bekam. Kemudian sambil kerja di berbagai perusahaan, itu tetap profesi bekamnya sambil tetap berjalan, tapi jadi sampingan. Nah 5 tahun belakangan ini memutuskan full time di bidang kesehatan, karena juga ada momen waktu itu tuh orang tua sakit dua-duanya. Itu apa namanya ya, merasa terpanggil lah untuk ngurus kedua orang tua. Ya akhirnya belajar macam-macam tuh, belajar macam-macam. Awalnya buat orang tua, alhamdulillah setelah orang tua sembuh itu tetangga, teman, saudara, keluarga itu ternyata pada butuh juga, banyak yang butuh. Nah akhirnya disitulah mulainya full time tuh di situ. Oh, gitu. Berarti perjalanan sudah cukup lumayan jauh ya? Ya kalau dihitung dari bekamnya, tapi kalau full time ininya sekitar 5-6 tahun belakangan ini. 5 tahun belakangan ini. Iya. Pasti kan ketika menjalani proses usaha itu, proses perjalanan merintis usaha, pasti kan ada pengalaman yang menarik sehingga masih tetap eksis di jalan usaha ini. Itu apa tuh kira-kira? Ya, jadi emang awalnya niatnya harus kuat dulu gitu ya, menjalani usaha. Jadi kalau saya pribadi, niatnya yang pertama itu adalah nolong orang, bantu orang supaya dari yang tadinya sakit, ada keluhan, supaya lebih sehat gitu. Karena ya tadi ngalamin dari keluarga sendiri, orang tua sakit, kemudian berobat kemana-mana itu habis jutaan, bahkan puluhan juta, dan harus konsumsi obat yang puluhan jenis obat sekaligus. Itu sangat-sangat menyakitkan gitu, dari sisi badan, terus juga dari sisi dana, itu luar biasa. Nah dari situ tergerak untuk bikin layanan kesehatan gitu ya. Tujuannya, niatnya untuk bantu orang. Dan ketika ketemu banyak kasus, ya itu jadi semangat tersendiri gitu, kebahagiaan tersendiri ketika orang itu tuh sembuh. Itu yang menjadi semangat sampai sekarang tuh, sampai bertahan tuh seperti itu. Karena niatnya tadi nolong orang, terus kemudian kalau dia sembuh, kita dapat kebahagiaan tersendiri. Nah, pasti ketika membuka usaha itu, menjalankan usaha, pasti kan ada tantangan-tantangan nih. Kira-kira apa tantangan dari membuka usaha terapi ini nih? Tantangannya, Iya. tantangannya apa ya? Mungkin ini ya, apa, kalau di negara kita kan soal perizinan itu masih belum mudah ya. Iya. Masih belum mudah, terutama di pengobat-pengobat tradisional, apapun jenisnya, mau pijat, bekam, ataupun yang lainnya, itu prosesnya belum mudah. Nah itu yang perlu dilengkapi, syarat-syarat perizinannya itu tantangan bagi kita juga untuk melengkapi itu.
Itu sih tantangannya ya. Kalau dari yang lain nggak ada masalah. Oh berarti kalau dari sosial itu orang menerima-nerima aja gitu ya? Orang menerima bahkan merasa terbantu, cuma kita harus melengkapi syarat perizinan dari negara supaya lancar gitu ke depannya. Nah, kira-kira dari awal terjun di terapi ini, ada gak sih dalam pikiran-pikiran itu, kayaknya ini bakalan gagal deh, seperti itu? Ah, itu sih pikiran gagal alhamdulillah belum ada gitu ya. Belum ada, karena dulu saya sempat belajar bahwa tren bisnis di era abad 21 ini itu yang pertama adalah makanan. Karena semua orang butuh makan dan minuman tuh ya. Ya. Kemudian setelah makanan itu sektor yang kedua adalah sektor kesehatan. Karena setelah makan biasanya orang sakit tuh. Benar. Kalau kita bergerak di bidang kesehatan itu insya Allah nggak ada sepinya. Malah sekarang rumah sakit semakin banyak, rumah sakit baru, tapi pasiennya semakin ramai juga, gitu. Artinya orang yang sakit semakin banyak. Kalau dari sisi bisnis ya, tapi Yeah. kan harusnya kalau semakin hari semakin sehat, banyak rumah sakit harusnya banyak yang sehat, tapi faktanya enggak. Semakin banyak rumah sakit, banyak juga yang sakit. Semakin penuh juga rumah sakit. Harusnya kan makin banyak rumah sakit, banyak yang sehat harusnya. Iya. Tapi ternyata faktanya enggak. Nah itu kalau dari bisnis nggak ada pikiran gagal, karena tantangan ke depan faktanya lebih banyak orang yang butuh terapi kesehatan. Kira-kira untuk menyingkirkan dari negative thinking itu kayak gimana tuh? Untuk dalam masalah bisnis gitu. Ya tadi harus banyak belajar, Banyak ilmunya. Kan tadi yang ilmu tren bisnis di abad 21 tuh kan harus baca itu. Kalau nggak baca dia nggak tahu trennya, akhirnya mudah menyerah. Padahal ke depan misalkan zaman pandemi lagi, lah orang banyak yang butuh lagi tuh. Tapi kalau nggak membaca informasi itu, ya itu bisa patah semangat gitu ya, bisa menyerah segala macam. Nah, setelah terjun full time di dunia terapis ini selama 5 atau 6 tahun belakangan ini, udah memberikan manfaat belum, atau manfaat ke sosial, ke masyarakat, baik itu manfaat positifnya ataupun kira-kira udah ada dampaknya belum ke tempat sekelilingnya seperti itu? Ya sebenarnya sih bagusnya tanya langsung ya ke warga sekitar, ngerasain nggak manfaat dari keberadaan rumah terapi ini tuh. Tapi yang jelas sih kalau dari kita masuk ke grup RT sekitar, karena kita juga orang sini, itu suka ngasih layanan baksos lah, bakti sosial, misalkan sebulan sekali lah atau 2 bulan sekali terapi gratis gitu. Kalau dari luar lingkungan sini ya itu bisa dilihat sebagian kecil reviewnya di Google atau di TikTok, Instagram, YouTube, itu ada tuh review, komen-komen positifnya banyak insya Allah gitu. Itu kalau dari manfaat sosial ya tadi ke keluarga, ke lingkungan. Beberapa juga orang sini yang rutin terapi gitu ya. Nanti di layanan kita juga ada terapi yang sifatnya gratis atau bayarnya seikhlasnya bagi yatim duafa yang ibaratnya yang belum memiliki finansial yang cukup gitu ya. Itu nggak usah dipikirin, itu datang aja insya Allah dilayani gitu ya. Berarti teman-teman yang nonton ini yang misalkan finansialnya masih belum cukup bisa datang aja ke sini gitu ya? Bisa aja, nanti yang jelas sama ketentuannya, daftar dulu, janjian dulu. Nanti masalah biaya itu bisa dibicarain. Tapi kalau lagi ada kelapangan dana ya bagusnya ya sedekah untuk kesembuhan kita lebih baik, gitu ya, mengeluarkan biaya untuk kesembuhan kita. Nah, ini kan kita kan dari tadi ngomongin terapi, atau abangnya sendiri seorang terapis itu terapinya apa aja sih ya? Kalau boleh tahu nih. Terapinya yang ada macam-macam ya, ada bekam juga, nanti ada bekam basah, bekam kering, bekam api. Terus ada fasdu, terus ada bioelektrik, terus juga yang lagi rame juga terapi kretek ya, atau reposisi tulang. Kemudian ada
MCO, massage cedera olahraga, itu sifatnya massage ya. Kemudian ada terapi kejantanan khusus muslim, Vanilla Strong ya. Sama macam-macam deh ya, secara umum sih yang paling banyak itu tuh tadi yang disebutin ya. Nah, banyak orang yang belum tahu fasdu. Kalau fasdu kan mengeluarkan darah, apa bedanya dengan bekam tuh? Nanti bisa baca buku ini sih sebenarnya nih, Betul. rahasia pengobatan dengan fasdu. Jadi kalau kita baca, fasdu sama bekam itu punya persamaan, tujuannya sama-sama ngeluarin darah kotor. Cuma perbedaannya nanti fasdu itu ngeluarin darahnya dari pembuluh darah besar, vena. Kemudian kalau apa itu bekam ngeluarinnya dari pembuluh darah kecil, kapiler. Ya. Gitu ya. Secara umum bedanya di situ. Nah, seperti itu. Tapi tujuannya ya sama-sama, tujuannya ngeluarin darah, cuma beda jalur aja. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen kesini, itu di mana lokasinya nih? Rumah terapinya nih? Lokasinya di perumahan Taman Narogong Indah, Jalan Narogong Mega 2, Blok E10 nomor 3. Ya, nanti tapi nanti kalau mau kesini tetap harus janjian. Kadang tetangga aja yang deket nih, kalau nggak janjian kadang nggak ketemu, karena kita masih suka terapi home care, home visit, panggilan keluar gitu ya. Kalau datang ujuk-ujuk khawatir nggak ketemu, itu aja. Jadi harus janjian nanti by WA, keluhannya apa, mau terapi apa, biar nanti bisa konsultasi dulu. Seperti itu. Dan nanti kita pasang di video nomor teleponnya dan di deskripsi Maps-nya ya. Kalau mau ngeliat-liat dulu videonya itu bisa di YouTube kita ada, atau Instagram, TikTok ya. Nanti @terapi_rumahan, @terapi_rumahan. Sama semua tuh TikTok, Instagram, Instagram, TikTok @terapi_rumahan. Kalau YouTube Bang Samsi, atau ketik aja di YouTube itu Keretak Bekasi, biasanya nanti kita muncul di paling atas tuh. Seperti itu. Nah, kira-kira lagi ngeluarin produk apa itu sekarang nih di terapi rumahan nih? Saya selama 5 tahun ini belum ngeluarin produk apa-apa ya. Jadi biasanya tuh kalau ada yang perlu konsumsi herbal, saya saranin untuk beli aja ke toko herbal atau di online gitu ya. Nah, tapi sekarang baru launching produk baru, namanya minyak Samson. Nih dia minyak Samson, fungsinya untuk memberikan keseimbangan kepada otot sendi ya. Nanti di sini ada gambar-gambarnya nih buat dengkul, leher, pinggang, kaki ya, tangan. Khasiatnya juga nanti bisa dibaca buat meredakan bengkak, memar akibat kesleo, terbentur, terkilir ya. Buat minyak gosok atau urut juga bisa. Nanti buat pernafasan juga bisa tuh, seger banget ini, wangi. Jadi kalau dipakai di kantor, di mana-mana itu wanginya nggak malu-maluin. Kadang ada minyak khasiatnya bagus tapi baunya nggak enak gitu, baunya nggak enak lah gitu. Tapi ini insya Allah baunya enak banget. Jadi dia ke dalam kulit hangat, tapi di permukaan kulit dingin, sejuk. Jadi seger lah, enak makanya. Nanti resapannya tuh sampai ke dalam otot yang paling bawah, jadi enak kan. Kadang kalau minyak yang lain dia memang spesifikasinya cuma sampai permukaan aja. Nah kalau ini memang didesain untuk sampai otot yang paling dalam. Ini namanya minyak Samson, nggak dijual bebas, hanya kalangan terbatas saja. Oke, seperti itu. Ini kan ada teman yang mau ngerintis usaha terapi juga nih, udah mulai sedikit-sedikit gitu. Kira-kira itu bakalan baliknya lama atau enggak, misalkan penghasilannya gitu? Penghasilan ya. Jadi ini mah contoh ya. Misalkan dari belajar bekam itu kemudian sampai beli alatnya, misalkan habis kurang lebih 1.500.000 misalkan. Biaya terapi, biaya belajar, kemudian biaya alat 1.500.000. Nah, kemudian pas praktek terapi itu biaya jasanya 100.000, berarti nerapi 15 orang aja itu udah 7.500.000, udah balik modal. Selanjutnya adalah keuntungan terus setiap nerapi itu. Paling tinggal beli alat-alat bahan baku yang ibaratnya yang bahan baku yang habis ya, itu paling beli lagi ya. Tapi kalau yang kayak alat utamanya, alat bekamnya, kemudian ilmu, itu kan nggak bakal hilang tuh, awet. Itu sih dari sisi ini ya, dari sisi balik modal.
Itu kalau misalkan cuman bekam doang, apalagi yang lain gitu ya. Kalau Bisa. tambah-tambah yang lain ya insya Allah makin banyak dah jenis terapi. Ya. Nah, terakhir nih sebelum kita closing, pesan sama motivasi, pertama motivasi buat diri sendiri dan buat orang juga untuk usaha terapi ini, dan pesannya gimana? Begitu. Pesannya yang pertama sih yang jelas lurusin niat mau terapi di bidang kesehatan, mau bergerak bisnis atau usaha di bidang terapi itu tujuannya apa gitu ya. Kalau nanti tadi tujuannya membantu orang, tujuannya akhirat mendapat pahala, insya Allah dunia atau penghasilan itu udah pasti ngikut. Tapi kalau nanti tujuannya hanya uang saja, nanti akan menemukan masa-masa bosen, masa-masa capek, lelah segala macam, karena tujuannya hanya sekedar uang. Tapi tujuan utamanya harus nyari pahala gitu ya, karena di saat nanti banyak ujian cobaan itu masih tetap kokoh. Nah terus juga kalau saya penganut mazhab bisnisnya gini, ada mazhab bisnis lakukan yang kamu sukai. Yang kamu sukai jalani dulu, nanti itu jadi usaha. Kalau saya kebalikan mazhab bisnisnya, kalau saya lihat dulu apa yang orang-orang sukai, baru saya bergerak di bidang di bisnis itu tuh. Oh iya benar. Jadi bukan dari apa yang kita sukai dulu, tapi dari apa yang orang butuhkan. Orang butuhnya apa, ya kita usaha di bidang situ. Nah, contoh pengusaha rokok kan dia sendiri nggak ngerokok, tapi dia ngelihat peluangnya, oh banyak orang yang suka ngerokok nih, gitu kan. Yang pengusaha bengkel belum tentu dia ownernya belum tentu dia suka sama benerin ini ya otomotif, tapi dia ownernya gitu kan. Nah sama seperti halnya misalkan terapi, kalau saya melihat ya tadi kebutuhan masyarakat akan terapi, akan kesehatan. Jadi kita bergerak di bidang situ, bukan karena hobi ya, bukan karena hobi. Gitu ya. Kalau itu mata bisnis saya, tapi lebih bagus lagi, udah mah peluangnya kebutuhan orang ada, terus kita di situ juga suka, emang bergerak minat di bidang situ, itu tambah mantap lagi, lebih kuat lagi nanti bertahannya, maju ke depannya lebih bagus lagi. Berarti kita harus bisa cari-cari peluang gitu ya. Iya, cari peluang apa yang dibutuhkan masyarakat, kita explore gitu. Betul, harus cocok nih kesukaan kita sama peluang itu harus cocok. Kadang ada misalkan hobi, saya hobinya mancing, tapi kalau pas dibikin usaha itu nggak cocok. Misalkan begitu ya. Pokoknya hobi itu harus cocok sama peluang. Kalaupun hobi kita nggak cocok sama peluang, kita harus yang ngalah gitu. Kita ngalah, hobi kita dikesampingkan, kita kejar yang peluangnya gitu. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih Bang Syam ya atas waktunya. Sama-sama. Dan tentunya teman-teman yang mau terapi nggak usah kemana-mana, kita di sini bisa terapi banyak gitu ya. Salah satunya Fasdu Bukam dan lain-lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.